Assalamualaikum. Perkenalkan saya Alfidian akan memaparkan mengenai penerapan rekayasa nilai pekerjaan penanganan longsor pada proyek pembangunan sirkuit Mijen tahap 2. Maka tugas mata kuliah praktek keinsinyuran. Untuk proyek-proyeknya sendiri adalah sirkuit Mijen merupakan pembangunan sirkuit balap di Kota Semarang sebagai pusat pengembangan olahraga otomotif Jawa Tengah. Proyek ini memiliki visi misi untuk menciptakan identitas provinsi dalam mencetak atlet-atlet pembalap handal untuk tingkat nasional hingga internasional. Lokasinya di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, yang diharapkan menjadi pusat pengembangan olahraga otomotif di Indonesia. Luas proyek sekitar 10 hektar dengan pembangunan menggunakan APBD pemerintah Kota Semarang. Ruang lingkup pekerjaan meliputi pertama, pekerjaan infrastruktur dan akses, lalu pekerjaan struktur dan penahanan tanah, lalu ketiga, pekerjaan permukaan dan bangunan penunjang, lalu pekerjaan bangunan fasilitas, dan terakhir pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Berikut contoh ilustrasi dari situasi proyek dan juga site plan dari proyek tersebut. Berikut ilustrasi dari rencana cut and fill dalam rangka pembangunan proyek sirkuit Mijen ini. Dan ini ilustrasi dari tahapan pengerjaan proyek sirkuit Mijen. Ini ilustrasi proses pembangunannya, foto-foto. Dan ini adalah contoh permasalahan, yaitu longsor di tebing di samping sirkuit. Jadi longsor ini memicu pembengkakan biaya dan keterlambatan proyek. Karena desain penanganan lereng yang shortcut ini mahal dan tidak optimal. Solusinya kita perlu menciptakan gagasan alternatif desain untuk tebing samping sirkuit ini. Berikut desain awal untuk penanganan longsor. eh, Lerengnya dengan kemiringan 1:1 dengan metode shortcut dan wire mesh untuk melapisi lereng dengan fondasi tapak dan pacang beton 25 kali 25 cm setiap 2,5 meter. Lalu perkerasan beton K300 dengan tebal 25 cm di atas pondasi dan drainase pipa buis beton dengan diameter 30 cm tiap 10 meter. Desain ini memiliki kelemahan di mana biaya yang dibutuhkan sangat tinggi, membutuhkan tenaga ahli, sulit dirawat, dan juga kurang ramah lingkungan. Lalu ini adalah alternatif dari metode penanganan lereng dengan solusi teknis berupa metode vetiver, yaitu bioengineering yang menggunakan tanaman akar kuat. Metode vetiver ini memiliki keunggulan pertama ramah lingkungan karena tidak merusak sistem alami, lalu juga ekonomis karena implementasi dan pemeliharaannya biayanya lebih rendah dibandingkan metode konvensional, dan juga efektif secara jangka panjang dengan sistem akar yang kuat memberikan stabilitas lereng dalam jangka waktu yang lama. Ilustrasinya dengan lereng dibuat lebih landai 1:1,5 dengan dasarnya kurang lebih 2 meter. Lalu tanaman vetiver ditanam berbaris mengikuti kontur dengan jarak antar barisnya sekitar 1 meter antar tanaman 15-20 cm. Nantinya ada akar yang sepanjang 3-5 meter akan mengikat tanah efektif untuk longsor dangkal 1 sampai 1,5 meter. Batang rapat nanti menahan erosi dan limpasan sekaligus berfungsi sebagai biodrainase. Perawatannya juga mudah dan juga hemat biaya. Kurang lebih 22% lebih murah dari shortcut. Ramah lingkungan dan juga bisa dikerjakan oleh tenaga lokal. Untuk pemodelan tanah juga menggunakan software Praxis untuk menilai stabilitas lereng antara desain awal dan alternatif dengan input data tanah, geometri lereng, beban, dan air pori. Metodenya menggunakan analisis dengan kriteria Mohr-Coulomb dan hasilnya metode vetiver dinilai aman untuk longsor dangkal, lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Berikut perbandingan sederhananya di mana walaupun metode shortcut dinilai stabil dan kuat, namun membutuhkan tenaga ahli dan mahal. Sedangkan metode vetiver cukup memadai untuk longsor yang landai, masih cukup menahan tanah dan ramah lingkungan dan juga biayanya murah. Kesimpulannya, alternatif terbaik untuk proyek sirkuit Mijen tahap 2 ini adalah penanganan lereng dengan rumput vetiver, karena mampu menjaga kestabilan lereng dengan biaya yang lebih efisien sekaligus mendukung aspek lingkungan.
Terima kasih.